1861-260, kelas pemasaran manajemen 2018, dosen pembimbing Ibu Ratna Dwi Jayanti, sarjana ekonomi, magister manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu keuangan dalam implementasi strategi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis ini merupakan perencanaan strategis yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Sifat alami dari implementasi strategi. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen, manajer penjualan, supervisor, dan seluruh karyawan. Pada situasi tertentu, manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen terhadap bisnis mungkin berusaha menggagalkan upaya implementasi strategi dengan harapan organisasi tetap akan menggunakan cara lama. Kemudian masuk ke isu-isu keuangan. Yang pertama, mendapatkan modal untuk implementasi strategi, yaitu menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Yang kedua, proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan atau Project Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. Yang pertama, siapkan proyeksi. Kedua, gunakan metode presentasi penjualan. Ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, kurangi laba bersih dan dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. Yang kelima, proyeksikan pos-pos neraca. Yang keenam, tulislah catatan proyeksi pada laporan. Yang ketiga, anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai adalah seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis atau worth of business adalah hal yang paling penting bagi implementasi strategi karena strategi integratif, intensif, dan vertikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih perusahaan lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Yang kedua adalah dengan mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. Yang ketiga, membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berdasarkan nilai harga jual, metode rasio harga terhadap laba, dan metode saham yang beredar. Yang kelima, menentukan apakah perlu go public. Menjadikan perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan
kebijakan keuangan. Yang pertama, modal. Rencana jangka panjang versus jangka pendek diperlukan dalam hubungannya dengan cara membiayai aktivitas perusahaan. Misalnya mengenai proporsi hutang jangka pendek, jangka panjang yang diinginkan, serta saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, menyewa atau membeli. Kebijakan untuk menyewa kelas aktiva tertentu akan mengubah sifat kebutuhan akan dana selama berjalannya waktu dan sifat neraca. Jadi dengan memiliki sebuah bangunan versus menyewa ruangan gedung, dampaknya ada pada kebutuhan akan modal kerja dan kesanggupan untuk membiayai kegiatan lainnya. 3. Resiko. Suatu tingkat pengembalian halangan dapat ditetapkan sebagai pedoman kebijakan sebelum beberapa pemilihan strategis akan dipertimbangkan. Tingkat halangan dapat berbeda-beda tergantung pada cara penilaian resiko. Yang terakhir, penggunaan aktivitas atau aset. Sebagian dari masalah kebijakan penting yang dibutuhkan pelaksanaan antara lain: yang pertama, dari mana kita akan mendapatkan dana tambahan untuk memperluas baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, kalau ekspektasi internal kita inginkan, bagaimana dan di mana harus dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana strategi dan akan mempengaruhi kas. Yang keempat, haruskah kita membatasi resiko valuta asing. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.